Oke, baik. Ya, udah muncul teman-teman semua? Muncul, Bu. Oke. Yap. Ini adalah studi kasusnya ya. Jadi ini keadaan laporan keuangan PT Majula Bersama untuk tahun 2021. Ya, yang mana PT Majula Bersama ini dia memiliki dua jenis usaha ya. Yang pertama itu ada jasa konstruksi ya. Yang kedua adalah penjualan mesin. Oke. Nah, kedua jenis usaha ini perlakuan pajaknya berbeda ya, teman-teman ya. Jadi jasa konstruksi itu nanti dikenakan kewajiban perpajakannya adalah PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2 ya. Nah, sedangkan untuk yang penjualan mesin itu nanti dihitung ya, dikenakan dikenakan sebagai penghasilan yang tidak bersifat final atau PPh pasal 4 ayat 1. Ya, jadi seperti itu. Nah, dari masing-masing usaha ini ya memiliki peredaran usaha ya. Jasa konstruksi itu 500 juta, sementara penjual mesin adalah 1,5 miliar ya. Dan jumlah penjualan menjadi 2 miliar. Oke. Nah, setelah itu ada penghitungan dari HPP atau harga pokok produksi. Ini ada HPP konstruksi ya senilai 300 juta, lalu ada HPP untuk penjualan mesin. Nah, penjual mesin ini keterangannya hanya terkait pada pembelian barang. Ya. Oke, pembelian barang ya, terus ada pengiriman dan transportasi atau sewa truk, lalu ada penyusutan mobil dinas, biaya promosi penjualan dan entertain. Ya, terus ada HPP lainnya. Nah, ini HPP lainnya ini berkaitan dengan kedua jenis penghasilan. Artinya apa? HPP lainnya ini jadi termasuk usaha jasa konstruksi dan usaha penjualan mesin ya senilai 55 juta. Lanjut, ada HPP lainnya ya, ini adalah penyusutan gedung senilai 16 juta. Maka jumlah HPP-nya adalah 1.570 juta dan menghasilkan ya jumlah penjualan kita kurangkan dengan jumlah HPP menghasilkan sebuah laba kotor ya atau gross profit senilai 430 juta. Oke, ya. Nah, lalu ini ada biaya administrasi dan umum. Ya, di dalam biaya administrasi dan umum ini termasuk kedua jenis usahanya. Jadi di dalam hitungan biaya administrasi dan umum ini ada gaji dan tunjangan untuk usaha jasa konstruksi maupun usaha penjualan mesin. Nah, nanti bagaimana porsinya? Nah, nanti kita hitung dulu, kita bagi kira-kira untuk penjualan mesin berapa persen yang harus dibebankan dan berapa persen untuk usaha jasa konstruksinya. Gitu ya. Nanti kita cari dulu perhitungannya. Nah, lalu ada antar jemput karyawan, pakaian seragam, profesional, biaya ATK, ya, biaya sewa bulldozer, terus biaya listrik, telepon, dan PAM. Lalu ada asuransi ya berupa BPJS, JKK, dan JKM. Ya, lalu ada JHT dan asuransi rumah dinas serta asuransi kendaraan dinas. Oke. Nah, lalu kemudian ada penyusutan inventaris ya. Terus ada PBB gedung kantor dan PBB rumah dinas. Nah, maka
Total keseluruhan dari jumlah biaya dan administrasi umum senilai Rp244.800.000. Oke. Nah, kemudian ada pendapatan bunga. Ya, ini ada pendapatan dan biaya lainnya. Nah, jadi pendapatan dan biaya lainnya, maksudnya di luar dari usahanya. Ya, ada pendapatan bunga tabungan, terus ada biaya cadangan piutang, biaya bunga leasing ya, mobil, terus ada sumbangan dan biaya pajak tabungan. Nah, maka jumlah pendapatan dan biaya lainnya adalah 1 juta, sehingga menghasilkan sebuah laba bersih ya, senilai Rp184.200.000. Nah, berapa nih perhitungan untuk pajak terutang non finalnya? Oke. Nah, inilah sebuah studi kasus mengenai PT Majulah Bersama ya. Karena ini ada 2 jenis usaha, nanti kita hitung masing-masing. Oke. Nah, terus ini ada kondisi perusahaan pada saat tahun 2021 ya. Nah, nanti ini kita gunakan sebagai koreksi yuridis fiskalnya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau ini sudah, nanti kita bahas di kertas kerjanya. Oke ya. Oke. Nah, kita buat perbandingannya dulu ya. Usaha konstruksi kan udah jelas, dia punya labanya adalah 500 juta. Ya. Sedangkan untuk penjualan mesin itu adalah 1,5 miliar. Nah, 500 juta kita tambahkan 1,5 miliar adalah 2 miliar, gitu kan? Nah, jadi dari masing-masing usaha konstruksi 500 juta kita bagi 2 miliar. Ya, jadi omset dibagi dengan total omset atau jumlah penjualan. Ya, maka konstruksi hanya boleh mendapatkan pembebanan biaya ya kan hanya 20% saja 25% saja. Gitu. Sementara sisanya atau 75%-nya ya, itu diperkenankan oleh ditanggung ya, maksudnya ditanggung oleh si penjualan mesin. Gitu, ya. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk biaya-biayanya nih, ya kan. Ini ada HPP. HPP kan udah jelas kalau HPP konstruksi, karena konstruksi adalah penghasilan yang bersifat final ya atau PPh pasal 4 ayat 2, maka kita harus lakukan koreksi. Ingat ya tadi ke poin yang pertama bahwa ini yang perlu dilakukan koreksi fiskal ya atau rekonsiliasi fiskal hanya untuk penjualan mesin saja. Ya, hanya untuk penjualan mesin saja. Oke. Itu ya. Nah, oke, jadi kita koreksi. Nah, yang kedua, ada HPP untuk penjualan mesin. Nah, ini hanya terkait pembelian barang. Udah saya kasih keterangan. Hanya terkait pada pembelian barang saja. Oke ya. Nah, artinya apa? HPP ini termasuk ke dalam semua jenis penjualan mesin. Ya, transaksi ke penjualan mesin. Oke, kita lihat di sini. Ya, ada pembelian barang. Oke. Karena tidak ada keterangan ya di soal, maka kita akui ya 100%. Pengiriman barang pun sama, kita akui. Nah, terus untuk penyusutan mobil dinas, ingat ya tadi mobil dinas ini ya keterangannya tadi itu dibawa pulang sama karyawannya. Ingat ya, di dalam fiskal atau di dalam undang-undang perpajakan bahwa segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha atau tidak ada hubungannya dengan biaya 3M ya, maka itu tidak diakui sebagai deductible expense. Ya. Oke. Ya, itu tidak diakui sebagai atau istilahnya non deductible expense ya. Nah, jadi setiap
kendaraan yang dibawa pulang itu di dalam undang-undang perpajakan itu hanya diakui 50% saja. Ya, seperti itu. Oke, nah berarti ini kita koreksi 50%. Ingat ya, ini masih HPP untuk penjualan mesin. Jadi nggak ada kaitannya dengan konstruksinya ya. Oke, lanjut ke biaya promosi penjualan. Ini tidak ada keterangan tambahan ya, jadi kita tidak perlu lakukan koreksi fiskal. Nah, terus biaya entertain. Entertain ini ya 24 juta ini ternyata bagian pajaknya dia lupa. Dia kelupaan melaporkan ini di dalam SPT tahunan. Padahal secara akuntansi ya, secara pencatatan ya kan, terus daftar nominatifnya itu lengkap, terperinci semuanya. Tapi karena lupa dilaporkan, maka ini kita koreksi gitu. Ya, makanya saya kasih keterangan di sini karena tidak dilaporkan dalam SPT tahunannya. Oke, sampai sini ya. Ini udah selesai nih. Ingat ya, ini berkaitan dengan penjualan mesin. Oke, ini saya tandai. Ya, orange. Oke ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nih mengerti. Oke. Nah, setelah itu nah, ada HPP lainnya nih. Biaya ini terkait kedua jenis penghasilan. Maksudnya kedua jenis penghasilan apa? Ya itu tadi ada konstruksi, ada penjualan mesin. Mau tidak mau, ini kita koreksi. Oke, ingat tadi ke poin yang pertama, bahwa penjualan mesin hanya diperkenankan menanggung biaya 75% saja. Ya, hanya menanggung, ingat ya, di sini saya beri keterangan lagi bahwa penjualan mesin ya hanya diperkenankan ya atau menanggung beban ya, menanggung biaya ini ya sebesar 75% saja. Oke, berarti yang 25%-nya dikoreksi fiskal. Karena apa? Karena 25% ini ya dibebankan ke usaha jasa konstruksinya. Begitu. Ya. Oke. Nah, berarti 55 juta ya kita kalikan 75% adalah 41.250.000. Nah, jadi yang dikoreksi berapa? 13.750.000. Gitu. Ya. Oke, sampai sini paham nggak? Sebelum saya lanjutkan. Paham. Oke, Elisa udah bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, baik. Saya lanjutin lagi ya. Nah, yang berikutnya nih, ini HPP lainnya untuk penyusutan gedung. Ya, ingat ya, tadi gedung ini ya, nih. Penggunaan gedung 2 lantai. Ya. Lantai 2 untuk penjualan mesin, sedangkan lantai 1 untuk disewakan. Nah, artinya gedung ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan usahanya yang konstruksi tadi. Gitu. Nah, jadi memang gedung ini pure digunakan untuk si usaha penjualan mesin. Nah, karena tadi gedung ini secara komersial itu menghitung penyusutannya 10 tahun, sementara secara fiskal menghitung penyusutannya adalah 20 tahun. Nah, berarti ada gap di sini. Ya, ada gap di sini. Jadi kita harus koreksi. Ya, harus koreksi. Ya, yaitu sebesar
8 juta. Karena secara fiskal hanya diakui 8 juta saja. Karena ada gap tadi antara 10 dengan 20 tahun. Nah, selisihnya kan itu setengah kan, hampir setengahnya kan. Ya kan kalau 20 dibagi 2 kan 10, berarti hampir setengahnya. Nah, jadi 16 juta yang secara komersial untuk 10 tahun, nah tapi secara fiskal yaitu hanya 8 juta karena untuk 20 tahun tadi. Sehingga kita koreksi deh tuh selisihnya tadi. Ya, itu ya jadi hanya diakui ya ini. Oke. Perhitungan ya, perhitungan penyusutan fiskal ya untuk 20 tahun. Ya, maka ada selisih ya. Selisih ya. Karena ya secara komersial untuk 10 tahun. Jadi selisihnya kurang lebih kan hampir setengahnya ya, nggak bukan hampir malah setengahnya. Jadi 16 juta kita bagi 2 yaitu 8 juta. Nah, itu yang diakui oleh si fiskal ya, secara fiskal. Begitu maksudnya nih untuk yang HPP lainnya untuk penyusutan gedung. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Nah, maka jumlah HPP-nya berubah kan? Ingat ya, penghasilan kena pajak akan menambah ya, koreksi fiskal positif akan menambah penghasilan kena pajak atau sebaliknya ya, koreksi negatif akan mengurangi penghasilan kena pajak. Oke. Saya maka laba kotornya ya menjadi 280.750.000. Kita kurangkan nih 1,5 miliar, kita kurangkan dengan 1,2 miliar sekian. Ya, lanjut ya. Ini kita lanjutkan ke biaya administrasi dan umum. Nah, jadi kurang lebihnya sama. Untuk biaya administrasi dan umum ini sama. Ingat tadi, kita kembali ke poin yang pertama tadi. Bahwa penjualan mesin hanya diperkenankan membebankan biaya sebesar 75% saja dari laporan laba rugi secara komersial. Nah, jadi kita koreksi deh tuh 25%-nya. Karena apa? 25%-nya kita keluarkan karena ini untuk usaha jasa konstruksinya. Jadi penjualan mesin hanya diperkenankan ya kan secara fiskal 75% saja. Kita koreksi ya. Jadi ini di sini untuk gaji dan tunjangannya hanya diperkenankan 90 juta saja. Antar jemput karyawan juga sama. Ya, kita koreksi lagi 25% ya, maka hanya diakui 7,5 juta. Nah, untuk pakaian seragam ini udah jelas. Teman-teman bisa lihat pakaian seragam ada di poin E ya. Oke. Ini ada di poin E ya. Poin E keterangan tadi ya. Oke, poin E keterangan ya. Oke, teman-teman nanti bisa lihat. Karena di sini dijelaskan ya bahwa pakaian seragam ini untuk karyawan konstruksi, artinya apa? Nggak ada hubungannya nih dengan si penjualan mesin, ya. Makanya kita koreksi penuh. Oke, ya, ini udah jelas, ya. Poin E, ya, karena hanya untuk karyawan konstruksi saja. Nah, jadi nggak ada hubungannya kan dengan kegiatan usaha si penjualan mesin ini. Jadi kita koreksi full 100%. Oke, nah ini lanjut. Emang yang agak belibet yang di operasional ini sama yang di biaya telepon ini. Oke, kita lihat sini ya. Operasional. Operasional. Oke, nah biaya operasional
itu hanya diakui 40%. Kenapa? Yang 60%-nya ini adalah untuk keperluan direksi, ya kan? Dalam bentuk pembayaran kartu kredit. Ingat ya, ini keperluan pribadi si direksinya, jadi nggak ada hubungan dengan kegiatan usaha. Ya, sehingga ini kita koreksi, ya, koreksi fiskal. Nah, jadi dari yang 20 juta ini kita kalikan dulu nih. Ya, kita kalikan 40% dulu. Oke, karena yang diperkenankan secara pajak hanya 40%. Ya, yang diperkenankan oleh fiskal atau pajak hanya 40%. Yang diakui sebagai deductible expense-nya hanya 40%. Ya, 20 juta, 40%-nya dari 8 juta. Nah, dari 8 juta ini, ya kita balik lagi ke poin 1 tadi, bahwa penjualan mesin hanya diperkenankan 75%. Ya, hanya diperkenankan 75%. Nah, jadi 8 juta kita kalikan 75% yaitu 6 juta. Nah, jadi selisihnya berapa? Ya udah nih, sederhananya aja 20 juta kita kurangkan 6 juta, maka koreksi positifnya adalah 14 juta. Gitu caranya, cara sederhananya begitu. Atau kalau mau menggunakan rumus ini ya boleh, nggak apa-apa. Kan sama aja. 8 juta, 25%-nya, ya kan? Sama, hasilnya nanti akan sama. Gitu. Ya, mau dibalik ngitungnya, ya, seperti ini, langsung 8 juta dikali 75% sama dengan 6 juta. Ya, atau di sini 8 juta dikali 25% ya, selisihnya adalah begitu. Jadi maksudnya siapa tadi? Elisa. Ya. Nah, lanjut nih. Lanjut biaya TK. Nah, biaya TK juga sama. Kita balik lagi tadi ke poin 1 bahwa penjualan mesin hanya diperkenankan 75% saja. Bulldozer gitu juga sama. Nah, biaya listrik, telepon, dan PAM. Biaya listrik, telepon, dan PAM ini ada keterangannya kan? Tadi. Mana nih? Nah, listrik dan PAM ternyata 20%-nya itu untuk dinas karya rumah dinas. Nah, rumah dinas itu kan nggak ada kegiatan dengan usaha kan? Makanya perlu kita lakukan koreksi fiskal. Nah, hanya saja karena ini ada 2 jenis usaha tadi ya, maka kita koreksi dulu ya. 1,5 juta kita kali 20%. Nah, jadi yang diakui oleh pajak hanya 1.200.000 saja. Nah, ingat kembali ke poin 1 tadi bahwa penjualan mesin hanya diperkenankan 75% saja. Jadi hanya boleh ya 900.000 saja. Hanya ya ini sebagai deductible expense hanya 900.000 saja. Sisanya harus kita koreksi sebesar 600.000 rupiah. Oke, lanjut. Asuransi BPJS, ingat tadi kita balik lagi ke poin 1 bahwa ini untuk 2 jenis usaha ya, untuk 2 jenis usaha. Jadi yang diperkenankan oleh penjualan mesin hanya 75%. Ya. Sama BPJS JHT juga demikian. Nah, asuransi rumah dinas ya. Ini pun sama ya. Kita koreksi. Oke. Lanjut ya. Sebentar, Nak. Bentar ya, ini asuransi rumah dinas tadi kayaknya ini saya ke skip deh. Tadi asuransi rumah dinas. Nah, ini harusnya koreksi penuh, maaf nih teman-teman. Ingat ya, asuransi rumah dinas ini harusnya koreksi penuh. Karena tadi tidak ada
hubungannya dengan kegiatan usaha. Jadi kita koreksi penuh. Maaf nih, saya tadi kelewat ini ya, asuransi rumah dinasnya. Ya, jadi kita koreksi penuh. Lanjut, asuransi kendaraan dinas. Nah, ingat nih, kendaraan dinas ini kan dipakai oleh, sebentar, ini non deductible expense ya. Ini di atas pasal 9 ayat 1. Nah, bentar. Ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha dan atau kok jadi ke sini. Hubungannya dengan biaya 3M. Ya. Nagih mendapatkan dan memelihara ya. Oke. Nah, ini asuransi kendaraan dinas. Ingat tadi kendaraan dinas itu digunakan oleh penjualan mesin saja kan? Ya, penjualan mesin, tapi itu dibawa pulang oleh karyawannya. Jadi, yang diperkenankan hanya 50% saja ya. Lanjut, inventaris penyusutan inventaris ini pun sama. Hanya diakui ya, kita balik lagi ke poin 1 tadi. Penjualan mesin hanya diperkenankan 75% saja ya. Nah, PBB gedung kantor ya, PBB gedung kantor karena tadi kembali pada poin D, penggunaannya hanya untuk mesin ya, penjualan mesin dan sisanya disewakan. Ya, jadi masih ditanggung oleh si usaha penjualan mesin. PBB rumah dinas nih juga sama, tidak ada hubungannya. Ya, jadi kita koreksi penuh ya. Ini pasal 9. Oke. Nah, jadi begitu Elisa, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan kembali? Gimana Elisa, Vida, dan lain-lain? Ibu izin bertanya, Boleh Vida? kalau misalkan di situ ada akun biaya bahan bakar mobil dinas ya Bu, tapi mobil dinasnya dibawa pulang. Nah itu bisa dibebankan seluruhnya atau harus dikoreksi ya Bu? Sama, itu dikoreksi 50%. Gitu, dikoreksi. Karena kendaraannya dibawa pulang. Sehingga bensinnya, tolnya, ya kan, parkirnya, ya kan, itu hanya diperkenankan 50% saja. Nah, asumsinya apa? Karena kalau kendaraan yang sudah dibawa pulang, sudah otomatis bukan hanya digunakan untuk keperluan perusahaan, bisa jadi digunakan untuk keperluan pribadi. Ada kepentingan pribadinya lah di situ maksudnya. Nah, makanya secara fiskal hanya diakui sebesar 50% saja. Begitu, Vida. Jadi nanti koreksi lagi 50%. Iya Bu, makasih Bu. Oke. Sama-sama. Lanjut. Yang lain ada pertanyaan? Ibu, maaf. Yang untuk biaya listrik, telepon, dan PAM-nya itu 1,5 juta dikali 300.000. Sebentar. Setiap orang ya kan mau sumbahnya kata Allah suruh pakai baju yang paling. Maaf, gimana Vida? Vida apa siapa tadi, maaf? Silakan. Elisa, Bu. Iya, Elisa, gimana? Yang di biaya listrik, telepon, dan PAM itu listrik itu kan 1,5 juta dikali 20% ya Bu. Tadi saya hitung hasilnya 300.000 Bu, bukan 1,2 juta. Iya, kan 1,5 juta dikurang 300.000 sama dengan 1,2.
Begitu maksudnya. Oke. Iya, Jadi, makasih, Bu. oke. Ini saya yang ini. Maksudnya ini betul kan 300.000 ya. Nih, ini kan 300.000. Oke. Sebentar. Itu kan. Listrik, telepon 20% ya kan. Nah, ini nih. Mana tadi? Nah, untuk rumah dinas karyawan. Nah, jadi kan 80%-nya yang boleh dibebankan ya menjadi Nah, jadi yang diakui oleh oleh si fiskal itu 80%, kebalikannya ya. Jadi kita kurang ini. Oke, 80%. Oke. Di 1,2 juta. Biar gampang deh. Nanti ya. Ini saya kasih catatan. 20%-nya ya digunakan untuk keperluan rumah dinas. Rumah dinas. Dinas. Oke. Nih, saya highlight. Begitu maksudnya. Tadi kenapa langsung 1,2, maksudnya 1,5 juta dikurangi dengan 300.000. Dapatnya 1,2 juta. Maaf ya. Kalau menjadi perhitungannya menjadi ini. Tadi saya langsung soalnya kan 300 ya kan. Jadi seharusnya ini di sini 80% seharusnya. Karena 20%-nya itu adalah kita koreksi ya. Karena untuk keperluan rumah dinas. Begitu Elisa. Terima kasih sudah dikoreksi. Iya, terima kasih, Bu. Udah clear ya? Udah clear? Udah, Bu. Oke, baik. Lainnya silakan. Ada lagi pertanyaan? Jadi terakhir ya, untuk pajak terutang non final nanti langsung aja dikalikan 25%. Pada saat nanti sudah menghitung laba bersih ya, laba bersihnya kita kalikan 25%. Begitu teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyain? Silakan. Minggu depan kita latihan lagi deh, biar nanti nggak bingung. Saya kasih ini aja ya, soal lain ya, nanti buat latihan pengganti kuis, soal kuis ya. Gimana? Apa ya? Nanti saya kirim di ya. Soalnya biar biar latihan teman-temannya. Kan kita udah 3 studi kasus. Yang pertama PT Angin Ribut, yang kemarin PT Hutama, dan yang ini PT Majulah Bersama. Nah, berarti nanti saya kirim soal, nanti teman-teman upload ya ke SSO, maksimal adalah 1 pekan ya dari sekarang. Oke? Gimana? Jelas ya? Oke, jelas. Baik. Jelas, Ibu. Iya, karena udah jam 9.15, maka kita akhiri dulu. Minggu depan kita lanjut lagi. Oke. Baik, ini dibuka dulu. Saya mau ambil gambar buat bukti perkuliahan.